Kali ini kita akan mengulas kebijakan terbaru Permenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sering disebut PPPK paruh waktu. Apa itu PPPK paruh waktu? Siapa yang bisa ikut? Bagaimana skemanya? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas kebutuhan untuk menata status tenaga non-ASN alias tenaga honorer agar lebih jelas posisinya dalam sistem ASN. Permenpan RB 1 Juni tahun 2025 menetapkan skema kontrak paruh waktu untuk pegawai pemerintah agar tidak langsung menjadi ASN penuh, tetapi tetap memiliki payung hukum yang jelas. Menurut Kementerian PANRB, pengangkatan PPPK paruh waktu dilakukan bagi tenaga non-ASN yang terdata dalam database BEKAN dan sudah mengikuti seleksi ASN 2024 CPNS atau PPPK tapi belum lulus atau belum mendapat formasi. Tujuannya, agar tidak banyak tenaga honorer yang diberhentikan secara massal, sekaligus memberi kepastian status kepegawaian. Jadi, apa itu PPPK paruh waktu menurut Permenpan RB 1 Juni tahun 2025? PPPK paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. Mereka diberikan nomor induk PPPK nomor identitas ASN sebagai bagian dari status kepegawaian. Kontrak kerja minimal memuat unsur nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja, skema kerja, masa perjanjian, hak dan kewajiban, sanksi, masa kerja kontrak tahunan setiap 1 tahun, dan bisa diperpanjang atau diangkat menjadi PPPK penuh waktu jika memenuhi syarat dan anggaran tersedia. Dengan kata lain, meski bekerja paruh waktu, mereka tetap bagian dari ASN dan memiliki perlindungan hukum sebagai pegawai pemerintah. Siapa yang bisa jadi PPPK paruh waktu dan jabatan apa saja yang dapat diisi? Jabatan yang bisa diisi melalui PPPK paruh waktu: guru tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional. Kriteria pelamar: tenaga non-ASN yang terdata di database BKN, sudah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lulus, atau telah mengikuti seleksi PPPK 2024 tapi belum mendapatkan formasi. Mekanisme pengadaan: 1. Instansi melalui pejabat pembina kepegawaian PPK mengusulkan kebutuhan PPPK paruh waktu ke Menteri PNRB. 2. Menteri menetapkan rincian kebutuhan jumlah, jabatan, kualifikasi, unit. 3. PPK mengusulkan nomor induk PPPK nomor identitas ASN ke BKN paling lama 7 hari kerja setelah penetapan. 4. Kepala BKN menetapkan nomor induk identitas ASN, lalu PPK menetapkan pengangkatan. Karena namanya paruh waktu, tentu ada pengaturan tentang jam kerja dan gaji. Mari kita bahas. Jam kerja ditentukan oleh PPK instansi sesuai anggaran dan karakteristik pekerjaan. Tidak ada standar nasional baku, upah atau gaji minimal. Setidaknya sama dengan gaji terakhir sebagai honorer atau upah minimum UMP atau UIMK di wilayah yang bersangkutan. Di beberapa daerah, misalnya di NTB, gaji maksimal PPPK paruh waktu ditetapkan sebesar Rp2,6 2.931 standar UMP NTB 2025. Fasilitas dan tunjangan lainnya akan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tergantung instansi. Bagaimana agar PPPK paruh waktu bisa naik ke PPPK penuh waktu? 1. Evaluasi kinerja secara triwulan dan tahunan dijadikan dasar penilaian. 2. Jika kinerja memenuhi syarat dan anggaran tersedia, instansi melalui PPK dapat mengusulkan pengangkatan ke PPPK penuh waktu. 3. Pernyataan dalam perjanjian kerja menyebut bahwa masa kontrak berlaku hingga saat yang bersangkutan diangkat menjadi PPPK penuh. Kebijakan ini membawa sejumlah keuntungan, tetapi juga tantangan yang harus diperhatikan. Berikut beberapa catatan penting. Poin kelebihan: memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN, membantu penataan tenaga honorer agar tidak ada PHK massal, memungkinkan instansi merekrut berdasarkan kebutuhan nyata dan anggaran terbatas. Poin tantangan catatan: ketersediaan anggaran di tiap instansi bisa membatasi jumlah PPPK paruh waktu yang diangkat.
Instansi harus jeli dalam menentukan beban kerja agar sesuai jam kerja yang ditetapkan. Evaluasi kinerja menjadi krusial agar tidak kontrak hanya formalitas. Transparansi dalam proses pengusulan dan pengangkatan agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Demikian ulasan tentang Permenpan RB 16 tahun 2025 dan skema PPPK paruh waktu. Semoga konten ini membantu kamu memahami hak, kewajiban, dan peluang dalam regulasi baru ini. Jika kamu ingin tahu lebih detail tentang tata cara pendaftaran, simulasi gaji menurut provinsi, atau pengalaman orang yang berhasil menjadi PPPK paruh waktu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info regulasi ASN terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.